Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1789 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 1 sampai ayat 3 di bawah perikop peperangan dekat Horma. Demikian firman Tuhan. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Israel diserang raja negeri Arad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat 1, posisi Israel pada saat itu tidak ada pada posisi yang baik. Israel kalah dalam perang itu karena mereka diserang secara tiba-tiba, dan pasukan Israel kemungkinan belum siap. Mereka lelah dalam perjalanan yang begitu panjang dan diserang secara tiba-tiba. Saudara lihat sekali lagi ayat 1. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel, perhatikan, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan posisi Israel kurang baik, mereka kalah. Bukti kekalahan Israel, ada beberapa orang Israel yang diangkut dan dijadikan tawanan. Karena kekalahan itulah yang membuat Israel datang kepada Tuhan dan bernasar. Lihat ayat 2. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa bernasar adalah salah satu cara umat Tuhan untuk mendapat jawaban dari Tuhan, untuk mendapat jawaban yang ekspres, yang cepat dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu nasar? Kita sudah berkali-kali membahas tentang nasar, tapi Tuhan mau ingatkan kembali saudara, supaya kita tahu, paham tentang nasar. Apa itu nasar? Nasar itu artinya adalah sebuah janji dari seseorang
untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai. Sekali lagi, nazar itu artinya sebuah janji dari seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai. Amin. Saya sederhanakan. Bernazar itu adalah janji kita kepada Tuhan. Amin. Kalau kita sudah bernazar, saudara, kita harus membayar, kita harus menebus apa yang kita nazarkan. Karena sampai kapanpun Tuhan akan menuntut nazar kita. Ulangan 23 ayat 21 sampai ayat 23 berkata begini. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita seringkali menganggap apa yang kita nazarkan kepada Tuhan itu sepele. Sehingga kita sering mengabaikan apa yang kita telah nazarkan kepada Tuhan. Ingat, nazar itu janji kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Sedang janji itu, janji manusia itu kan hanya ikatan, kesepakatan antara manusia. Kita bisa saja mengingkari janji kita kepada sesama kita, tapi tidak dengan bernazar. Sampai kapanpun, Tuhan akan menuntut apa yang kita nazarkan. Makanya firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 3 dan ayat 4 berkata begini. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Amin. Dengar baik. Kita seringkali bernazar kepada Tuhan ketika kita sakit, bangkrut, ketika kita ada dalam masalah, persoalan, kita kemudian mengambil jalan pintas dengan bernazar kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya sembuh, kalau saya dapat pekerjaan, kalau saya dapat proyek ini, kalau saya punya anak, saya akan ini dan itu. Betul? Luar biasanya setelah kita bernazar, Tuhan buka jalan buat kita. Kita yang waktu itu sakit parah, kita sembuh, kita dipulihkan, kita dapat apa yang kita inginkan, kita minta, Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tapi ingat saudara, nazar itu haruslah kita bayar. Jangan menunda-nunda, apalagi pura-pura lupa. Karena kita berjanji kepada Tuhan. Dan sampai kapanpun, Tuhan akan menagih, menuntut apa yang kita nazarkan. Firman Tuhan tadi katakan, lebih baik kita tidak bernazar daripada kita bernazar tapi tidak menepatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang membayar nazar, kita belajar dari Yeftah, kita belajar dari Hana. Amin. Apa yang mereka nazarkan itu memang betul-betul mereka bayar, saudara. Karena mereka tahu, saudara, mereka berjanji kepada Tuhan, di mana nazar mereka akan terus Tuhan tuntut kepada mereka. Makanya Yeftah dan Hana itu gak main-main. Mereka bernazar dan mereka membayar, menepati semua apa yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita baca ayat 2 dan ayat 3. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengar permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu
dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Amin. Sudah perhatikan, keadaan orang Israel pada saat itu kalah dalam peperangan itu. Dan mereka bernasar, jika Tuhan serahkan bangsa ini, nasar mereka akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Dan betul saudara, Tuhan menyerahkan bangsa itu kepada Israel. Dan mereka menumpas habis orang-orang Kanaan di tanah Negeb tanpa ada satupun yang tersisa. Mereka membayar nasar mereka kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang nasar. Kalau saat ini saudara sedang ada dalam pergumulan yang berat, saudara ingin Tuhan menjawab sesegera mungkin apa yang saudara inginkan. Dari firman Tuhan ini kita belajar, bernasarlah. Saudara nggak buat dosa ketika saudara bernasar. Saudara akan berdosa kalau saudara sudah mendapatkan apa yang Tuhan inginkan, tetapi saudara tidak membayar janji saudara, itu baru berdosa. Lebih baik saudara tidak bernasar daripada saudara bernasar tapi tidak menepatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari, kalau saudara mau mendapatkan jawaban ekspres yang datang dari Tuhan, saudara boleh bernasar. Tapi ingat, tadi saya katakan, kalau saudara sudah mendapat apa yang saudara inginkan, tepati nasar saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar yang pertama. Bernasar adalah jalan pintas mendapat jawaban dari Tuhan sesegera mungkin. Saudara mau semua saudara inginkan Tuhan jawab dengan cepat? Bernasar. Bernasarlah kepada Tuhan. Yang kedua saudara, bernasar berbicara tentang komitmen. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara sudah ucapkan, pegangnya. Dan ketika Tuhan memberikan apa yang saudara inginkan, apa yang saudara kehendaki, Tuhan berikan kepada saudara. Pegang komitmen saudara. Amin. Dan yang ketiga kita belajar, bernasar adalah janji kita kepada Tuhan yang harus kita bayar, yang harus kita tepati. Mungkin nasar saudara, Tuhan kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Dan di saat saudara disembuhkan Tuhan, jangan pura-pura lupa. Bayar nasar saudara dengan melayani Tuhan. Amin. Ketika saudara bernasar, Tuhan, kalau saya diberkati dalam usaha saya mau memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saya mau support hamba Tuhan dan lain sebagainya. Entahlah apa yang menjadi janji saudara kepada Tuhan. Di saat saudara diberkati Tuhan, jangan lupa dengan apa yang saudara sudah janjikan. Mungkin ada juga yang berjanji, Tuhan, saya belum punya anak. Dan kalau saya punya anak, saya persembahkan kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Amin. Sama seperti pergumulan Hana kan. Hana itu kata firman Tuhan, dia mandul, kandungannya ditutup Tuhan. Pertanyaannya, apakah Hana menyerah? Hana tidak menyerah. Mungkin dokter sudah bilang, mustahil Hana bisa punya anak. Dia mandul, selamanya dia tidak bisa punya anak. Apakah Hana menyerah? Tidak. Hana terus berjuang. Hana percaya kepada siapa dia percaya. Amin. Hana percaya, dia meminta kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dokter angkat tangan kepada Hana, Tuhan turun tangan. Hana saudara perhatikan dalam kitab 1 Samuel pasal 1 di sana. Saudara baca dengan baik firman Tuhan di sana. Di sana Hana bernasar, kalau dia punya anak laki-laki, dia akan berikan itu untuk Tuhan, menjadi pelayan di bait Allah. Haleluya. Dan benar, Tuhan mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel itu anak yang dinasarkan oleh Hana. Dia merindukan kelahiran Samuel di tengah-tengah keluarganya.
Tapi saudara lihat, Hana betul-betul menepati janjinya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hana membawa anak satu-satunya yang dia rindukan selama ini. Dia bawa kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat dari Hana kita belajar. Kalau kita bernasar, kita harus membayar nasar kita. Kita harus menepati apa yang kita sudah ucapkan di hadapan Tuhan. Jangan menunda-nunda. Kalau saudara menunda-nunda, saudara, nanti saudara lupa. Kalau bicara nasar, sampai mati pun Tuhan akan tuntut kita. Makanya firman Tuhan tadi katakan, lebih baik kita tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang pura-pura lupa, yang tidak membayar nasar. Firman Tuhan tadi katakan itu orang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sudah pernah bernasar, saudara sakit, hampir mati, dan saudara bernasar, saudara mengalami banyak mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara karena saudara mungkin pernah bernasar, dan sampai saat ini saudara belum membayar, belum menggenapi nasar saudara. Dan hari ini saudara mendengar firman Tuhan ini, Tuhan menegur saudara. Apa yang saudara sudah janjikan kepada Tuhan, dengar ini baik-baik. Bayar nasar saudara kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa ya Tuhan, kalaupun saat ini mereka sedang ada dalam persoalan pergumulan dan mereka bernasar kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan. Apa yang mereka rindukan, inginkan, Tuhan berikan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk dapat membayar atau menepati apa yang mereka nasarkan. Tuhan berkati ya Tuhan, semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalau saat ini rumah tangga mereka sedang ada dalam persoalan, pergumulan, Tuhan menolong mereka, memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung oleh Tuhan. Hamba berdoa mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus melawat mereka, sehingga mereka yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit sembuh, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan sejati dari Tuhan Yesus. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337 491360. Saya bersama tim hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa audio renungan pagi ini tanggal 20 Juni bulan depan akan merayakan hari ulang tahun yang ke-5 tahun. 5 tahun saudara, audio renungan pagi ini mengudara. Tidak terasa saudara. Ini berlatar belakang karena saya jatuh cinta kepada Tuhan
dan melayani saudara melalui audio ini, dan tidak terasa pendengarnya semakin meluas, makin banyak orang diberkati melalui pelayanan ini, mereka dikuatkan, dan banyak mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan-pelayanan ini. Banyak juga mereka yang terinspirasi dengan pelayanan-pelayanan melalui audio renungan pagi ini, sehingga banyak kesaksian-kesaksian yang meneguhkan saya, sehingga sampai sekarang pelayanan audio renungan pagi ini masih eksis karena ada Bapak Ibu Saudara pendengar semua yang mendoakan, yang mensupport, yang menopang pelayanan ini sehingga tetap eksis sampai 5 tahun. Dan tanggal 29 Juni nanti kita akan buat KKR ucapan syukur 5 tahun audio renungan pagi ini mengudara. Saudara yang mau ikut bersama-sama dengan kita dalam ucapan syukur HUT yang kelima audio renungan pagi ini mengudara, saudara bisa mendaftarkan diri karena kita akan siapkan tempat, saudara. Saya percaya saudara pasti akan diberkati melalui pelayanan KKR ucapan syukur nanti bulan depan tanggal 29 Juni. Saudara yang mau bergabung dalam ibadah itu harap mendaftarkan diri, japri saya, dan kita akan siapkan tempat. Seperti hari ke 1500 kita buat KKR, di sana kita undang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, dan ulang tahun yang kelima ini lebih lagi. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.